ini kembali menemani Anda ya di acara Rumpi No Secret. Mwah. Hari ini saya siap akan mengajak Anda berbincang dengan beberapa bintang tamu dan beberapa hal-hal yang sudah terlihat di media sosial ataupun sudah menjadi pemberitaan untuk ditanya langsung kepada orangnya. Jadi hari ini nggak ada pojok karena saya lagi nggak mood membawakan berita-berita pojok. Jadi langsung aja ke bintang tamu kita. Yang pertama, kita lihat inilah profil seorang perempuan yang kemarin di Instagramnya sempat mengomentari bukunya Tya Aristia dengan kata, itu take down saja bukunya. Ada apa sih? Ada masalah apa antara Yulia Bachun dengan Tya Aristia? Ada apa dengan diet? Kenapa diet saja bisa membuat perseteruan? Kita lihat profil Yulia Bachun berikut ini. Yulia Bachun, influencer fitness dan diet spesialis berusia 30 tahun yang kerap memberikan informasi diet dan olahraga, bahkan menerbitkan buku I Hate Diet tentang diet ini awal Maret lalu menyatakan buku Tya Aristia yang berjudul The Journey of #Tya Aristia harus direvisi karena beberapa teori dianggap bertentangan dengan bukti ilmiah seperti sayur menghambat berat badan turun, membebaskan penggunaan garam, dan termasuk very low calories diet yang dikhususkan untuk Tya dengan pengawasan dokter. Namun bisa dibaca berbagai kalangan bahkan dikeluhkan membuat rambut rontok yang dibalas Tya kalau rambutnya memang tipis sejak kecil dan Yulia menganggapnya playing victim. Juara 3 MasterChef Indonesia 2015 ini sebelumnya pernah mengkritisi OCD Deddy Corbuzier karena dianggap berbahaya terhadap penyakit MAH dan bisa meningkatkan gula darah. Seperti apa diet yang ideal menurut Yulia Bachun? Dan mengapa Yulia melakukan operasi di beberapa bagian tubuhnya padahal dia menghindari sesuatu yang instan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, terima kasih Yulia sudah hadir. Akhirnya aku ketemu langsung ya. Aku cuma lihat postingan kamu di Instagram terlalu berpikir ada apa begitu ya. Coba kita lihat stock shoot postingan Yulia soal blacklist dietnya Tya Aristia. Ini panjang terus ada videonya lagi ya kan. Oh ini yang IGTV kayaknya? Iya IGTV. Kan sebenarnya pada saat kamu mendengar ya, waktu itu kamu sempat bilang bahwa kamu sebenarnya belum baca bukunya, tapi kamu kayaknya aduh harus ngomong sekarang. Apa sih yang terjadi sebenarnya menjadi kekhawatiran kamu tuh apa sih Yulia? Jadi sebenarnya yang namanya ketika aku lihat pola diet yang super rendah kalori, sebenarnya ini tuh udah dari lama tuh udah banyak diet sejenis ini yang lahir. Cuman brandingnya aja yang beda-beda. Jadi ketika aku ambil intisarinya, oh ini tuh very low calorie diet, aku langsung tahu side effect-nya nggak akan beda dengan very low calorie diet yang lain gitu. Jadi kamu merasa nggak usah baca dulu juga udah ketahuan gitu, kayak ini pasti kemana nih arahnya udah kebaca gitu. Karena kekhawatiran kamu yang paling kamu khawatirkan ketika diet seperti ini kemudian banyak ditiru orang tuh apa sih Yulia? Jadi gini loh, ketika orang mau diet itu kan ada dua jenis orang yang diet kalau menurut aku pribadi ya. Jadi ada orang yang mau diet karena memang dia udah depressed, dalam artian sering di body shaming, tertekan. Orang-orang begini yang lebih riskan. Jadi ketika mereka lihat suatu before after, orang-orang sejenis ini tuh mereka udah nggak peduli lagi caranya apa, udah rela mengorbankan diri memang demi kurus. Karena kan udah tertekan nih dari awal. Aku tuh takutnya orang tuh jadi main hajar sembarangan, yang akhirnya resikonya tuh pura-pura nggak dilihat gitu. Akhirnya sampai one day mereka dapat side effect yang kesana kesini udah terlambat. Itu satu. Itu satu. Apalagi tipe orang yang mau diet selain yang depres? Selain depres ada orang yang memang concern sama kesehatan. Mungkin dia ngerasa kok badannya mulai sakit-sakitan atau dia mau pingin lebih sehat, udah ada gangguan kesehatan, dari situ baru mungkin kayak introspeksi. Pola makannya seperti aku apa sih? Aku ditegur nih sama Tuhan, aku mungkin nggak jaga badan. Akhirnya orang yang seperti ini biasanya bikin kurusnya lebih ke mindset positif. Karena kan, aku punya tanggung jawab, aku harus ngurus diri. Orang yang gini nggak terlalu riskan untuk dihasut oleh hal-hal yang instan biasanya. Karena dia biasanya akan baca dulu. Dari awalnya udah terancam kan kesehatannya, jadi dia akan lebih aware dan lebih hati-hati gitu. Baik, coba kita lihat ini videonya Yulia ketika dia membahas soal diet. Nah ini setelah kamu di IGS ya, Instastory yang kamu bilang, aduh kayaknya udah nggak, aku sebenarnya mau bahas ini di YouTube kan, tapi aku kayaknya udah nggak betah deh, kayaknya harus ngomong sekarang gitu. Itu mau tidur, udah gemes kayak udah kucel banget sebenarnya. Nah ini coba kita lihat ini video kamu membahas di YouTube-nya, ini tentang apa ya? Oke. Yang di YouTube. Tapi kalau misalkan sekarang bayangin deh, yang baca adalah mungkin anak remaja, anak SD, anak SMP, atau mungkin orang yang benar-benar awam banget sama pegangan ilmu diet tuh nggak ada sama sekali. Otomatis ini apa coba akhirnya? Akhirnya ini akan menggiring para pembaca untuk melakukan food demonizing, alias menggiring pembaca untuk menakuti atau memusuhi kelompok makanan tertentu tanpa penjelasan yang lebih spesifik. Apalagi ditambah statement penulis yang menyebutkan seperti ini. Tapi kalau kamu teliti dengan benar, makna dari semua
menu aku itu adalah makanan-makanan yang no tepung, no gula, no santan, no minyak. Karena memang kandungan itu sejatinya tidak terlalu perlu buat badan kita. Sejatinya tidak terlalu perlu buat badan kita. Nah, ini nih yang aku highlight. Kenapa? Karena ini tuh bener-bener opini banget, tapi tuh dimasukin ke dalam buku yang ngebahas buku diet gitu. Jadi, yes, boleh aja menyatakan seperti itu, terserah sih, tapi sumbernya mana? Ini kata siapa? Buktinya mana? Secara ilmiahnya mana? Jadi to the point di chapter 3 halaman 39 tertulis, Bukan karena sayur itu nggak bagus buat badan, tapi karena aku nggak suka aja, hehehe. lalu di dalam halaman 40 penulis menceritakan informasi yang ia terima dari dokternya, dan di halaman ini tertulis, Jadi sayur memang sangat baik untuk tubuh, hanya saja dalam porsi dan kondisi yang tepat sesuai kebutuhan. tapi pada halaman selanjutnya, which is di halaman 41 tertulis, yes, Dokter Yusri bilang kalau sayur bisa menghambat penurunan berat badan. Jadi ini kalau misalkan kita telaah secara sekilas saja ya, ini pernyataan di halaman 39-40 dibandingkan dengan yang halaman 41, ini kok kayak terindikasi ada lumayan berkesan kontrak satu sama lain gitu deh. Jadi gimana ya, di yang ini disebutin kalau sangat baik, sayur tuh sangat baik, tapi di page 41 dibilang mengganggu penurunan berat badan. Jadi kayak kok kontradiksi gitu. Betul-betul dibedah ya sama Yulema. Tapi gini loh, aku pengen tanya ya. Oke. Kamu begitu concern, bilang ini kayaknya kayak ada kemarahan yang luar biasa gitu dengan diet yang very low calorie. Dan kamu bilang apalagi orang-orang yang depresi. Apakah karena memang kamu sendiri punya pengalaman seperti itu? Pernah, jadi aku kan pernah remaja juga tuh, pernah kayak super banget insecure sama pingin kurus sekurus-kurusnya. Dan pada waktu itu aku ngelakuin segala cara yang ya udahlah aku percaya aja gitu. Dan kakak aku tuh kebetulan dokter, pada waktu itu dia udah jadi dokter. Ketika aku diet ekstrim ya, padahal kakak aku tuh udah di depan mata dia bilang, ini diet tuh nggak bener, kamu ngapain diet kayak Kamu gini? ngapain dietnya? Aku kayak makan sedikit banget, kayak sehari makan cuman 2-3 kali, tapi yang bener-bener Sedikit. enggak, karbo tuh semua karbo aku takut. Pokoknya di mindset aku karbo itu jahat. Karbo tuh bikin gendut gitu kan. Terus protein juga aduh dikit banget gitu. Sayur masih makan sih karena aku orang Sunda kan, jadi kayak nggak mungkin lepas dari sayur kayaknya. Sayur masih makan. Tapi kalorinya ekstrim. Akhirnya mens aku error. PCOS aku makin parah. Hormonal imbalance parah, rambut rontok udah jelas. Aku pernah ngalamin diet ekstrim sampai rambutnya tuh yang bener-bener kalau disisir tuh bener-bener kayak udah deh kayak Terus gitu. hormon imbalance-nya apa yang tanda-tanda yang kamu rasakan? Tadi kan menstruasi itu ya, Iya, tadi itu menstruasi, menyebabkan itu tadi ya. berantakan, jerawatan, terus Berapa lama kamu menjalankan diet itu? seingat aku ya itu lama sih, kayak dari SMA sampai kuliah mau habis, jadi mungkin kayak 3-4 tahun. Terus dikombin sama dietnya Om Deddy, tapi plus akunya yang blank banget gitu, jadi makin kemana-mana deh, makin ngaco gitu. Makin Side ngaco. effect-nya tuh banyak. Banyak. Gitu, iya. Terus apa? Secara mental juga mengganggu ke kamu Iya. enggak? Karbohidratnya sedikit gitu. Karena namanya orang kalau kalori defisit ekstrim, itu kan badannya stres. Stres level berat, kurang gizi skala berat kan. Jadi otomatis itu stres fisik. Ketika fisik stres, hormon nggak balance, udah pasti psikologi juga keganggu. Kan psikologi juga ini hormon yang bekerja. Kita happy pakai hormon, kita capek ngantuk pakai hormon. Ketika hormonnya Keganggu. udah berantakan, semuanya kepribadiannya keganggu, mindset keganggu, IQ keganggu, semuanya sih. Ya, that's why cukup menjelaskan ketika kamu tuh kayak yang gitu, Iya. kayak ada apa ya, kemarahan yang pribadi gitu sifatnya mendengar ada diet itu kemudian lagi apa ya, Dendam banyak pribadi tapi lebih ke dietnya sih. orang ke dietnya ya. Bukan ke Lebih orangnya gitu. Iya, paham, Iya, lebih iya, ke iya. dietnya seperti Iya. itu. Terus akhirnya apa yang membuat kamu titik baliknya apa? Titik Waktu balik itu? adalah ketika aku habis lahiran, kan berat-berat boom gitu kan. Terus plus melar juga namanya perut habis lahiran kayak beduh Iya, gitu iya, kan. iya. Dari situ aku coba diet A, B, C, D segala macam kayak nggak nyaman, nggak happy. Akhirnya udah deh, aku lepasin semua, aku mau belajar akar-akarnya deh. Fundamental diet tuh sebenarnya akarnya apa? Karena ada diet A, diet B, diet C, ini kan pasti ada akarnya nih, ada ibu bapaknya nih. Nah, aku mau langsung tenggelam ke situ aja. Jadi makanya kamu ngambil beberapa sertifikasi Iya, untuk itu sebenarnya untuk diri aku awalnya. untuk diri kamu. Gitu. Jadi kalau kita baca kan di profil kamu adalah apa namanya sih? Certified diet. Certified diet, tapi ada lagi yang mau model fitness model, kita jadi bingung. Ini kenapa dia bisa komentar seperti ini gitu? Tapi kamu juga seorang chef gitu kan? Ini apa Dulu, kompetensinya chef, gitu? iya. Jadi kita agak bingung, makanya ini perlu Iya. diklarifikasi. Oke, seperti itu. Nah, setelah kamu membuat ini bukan cuma di Instastory tapi Iya. juga di IG story, tapi YouTube juga ya? tapi di YouTube juga. Ada tanggapan nggak secara langsung dari Dari mana ini? Tianya? Secara langsung kayaknya enggak ya? Enggak. Oh, secara langsung enggak Aku ada. nungguin sih tapi enggak. mungkin jawabannya secara tidak langsung ya. Iya, secara tidak langsung.
soal sayuran ya. Kalau tadi kan ada pembahasan soal bahwa ya ada yang kontradiktif karena di bukunya ditulis bahwa sayuran ini bisa menghambat penurunan berat badan begitu ya. Sementara di sisi lain kan yang dimaksud itu adalah Selulosa, iya. Padahal apel yang dibilang baik itu juga menurut kamu mengandung serat ya. Selulosa juga gitu. Nah, Tia juga ada menjawab nih soal sayuran, tapi sebelumnya mungkin perlu aku perlu jelaskan. Kamu bilang kan demonisasi jenis makanan gitu. Itu apa sih sebenarnya dan apa yang pernah dialami oleh kamu tentang demonisasi makanan ini? Jadi basicnya gini, ketika kita nggak paham yang aku bilang fundamental diet itu apa, kita akan memusuhi atau takut sama jenis makanan tertentu yang nggak jelas alasannya. Cuman kata orang kan, kata orang nasi putih bikin gendut ya percaya aja. Karbohidrat gitu ya. Ya karbohidrat udah. Itu sebenarnya bahaya. Kenapa kalau diterusin? Aku pernah di posisi itu. Akhirnya kita punya mental health problem sama makanan. Relationship kita sama makanan gak healthy. Contohnya? Contohnya, misalkan aku suka banget martabak nih. Aku pingin makan martabak. Tapi aku sebelum makan tuh jadinya berantem dulu sama diri sendiri. Aduh aku makan tapi kalau makan aku gendut, kalau aku nggak makan tapi kayak aku dosa pengen. nih gitu Jadi ya, kayak aduh gitu akhirnya bersalah. memaksakan makan kan. Setelah makan itu merasa bersalahnya bisa berhari-hari. Padahal bisa jadi buncitnya mungkin karena bloating atau food insensitivity atau apa. Tapi jadinya self blaming terus nih gara-gara martabak nih, gara-gara aku nggak bisa nahan makan martabak. Padahal sebenarnya kalau kita ngerti fundamentalnya, bisa loh kita makan martabak tapi berat badan lemak tubuh tetap turun, bisa. Asal tahu celahnya, strateginya, cara compare jenis makanan. Aku langsung lagi nih, bisa makan martabak. Aku lebih tertarik itu. Gimana caranya ya? Setuju ya? Gimana caranya tuh makan martabak? Jadi istilah kalau mau diet tuh harus menderita tuh udah jadul. Udah gitu. jadul, oke. Udah nggak musim ketika zaman teknologi. Sekarang kita semua tuh udah punya HP yang canggih. Kita udah bisa baca jurnal segala. Jadi Masa gimana caranya masih makan pakai martabak? Metode jadul gitu. Makan martabak, misalnya nih martabak manis, terus? Martabak nih, gini aja. Misalkan nih, aku kalori defisit mau diet itu harus makan 1.500, random aja. Oke, jatah karbohidrat aku berapa nih? Emang awal wajar harus ngitung karena kan awal-awal kita kan nggak tahu nih ini berapa kalori berapa kan kita nggak tahu. Jadi mau nggak mau 2 minggu pertama harus belajar ngitung lah buat supaya ada estimasi. Oke, martabak nih masuknya kategori apa? Oh, martabak tinggi lemak jenuh sama tinggi karbo. Jadi ketika kita makan martabak yang segitu, kita udah bisa estimasi jatah karbo kita udah kekurang berapa persen. Berarti next makannya proteinnya. Berarti sisanya, karena aku udah makan martabak yang tinggi karbo, berarti jangan pesan boba tea atau apa yang ada gula lagi gitu. Bobanya no gula ya. Iya. Besok aja bobanya. Besok aja gitu. Iya. Jadi ada kompensasi. Terus juga diet tuh, kalau dari yang sering kita edukasikan ya, aku dan teman-teman lain yang udah lebih senior, sebisa mungkin 7-80% untuk tubuh, tapi 20-15% untuk mental. Artinya? 80% kebutuhan tubuh perlunya apa? Kasih tuh gizi, makanan kasih. Mental maunya apa? Martabak. Yang mau martabak bukan tulang, bukan otak, bukan sel tubuh, tapi kebahagiaan gitu. Nah, itu boleh ya? Boleh, 20%. jadi balance untuk mental dan untuk body dikasih dong dua-duanya. Aku kadang kebalik, 80 untuk pikiran dia, 20 untuk badan. Oke, tapi itu wajar ya. Artinya orang punya craving tertentu itu kita kan wajar. manusia, kita bukan robot Nah, gitu. oke nih sekarang nih ada Tia bercerita menjelaskan tentang dietnya ya. Kita lihat yang berikut. Jadi aku tuh sampai bikin kayak quotes gitu dulu. Saking aku nggak mau yang namanya cheating. Kalau misalkan cheating itu aku ibaratkan bagaikan narkoba buat aku. Karena ketika kita satu kali mencoba untuk cheating, besoknya lagi kita akan cheating karena even cheating pun belum tentu lo akan naik berat badannya gitu. Walaupun secara memang dapat info dari dokter itu akan menghambat penurunan berat badan ke depan. Jadi aku selama 3,5 bulan pertama itu nggak ada yang namanya cheating. Kalau bilang kamu udah nyoba berbagai macam diet? Udah. Nggak turun? Sempet aku cuma minum jus 1 bulan, nggak makan nasi. Turun? Turun, jadi dari Senin sampai Kamis aku minum jus itu, Sabtu Minggu aku makan. Turunnya itu 3 kilo, naiknya itu 2 kilo. Jadi gitu-gitu terus, turun naik. Dan gitu. tersiksa gitu ya karena nggak makan nasi? Iya, nggak makan nasi. Kan butuh asupan. Oke. Banyak yang bilang juga, ini kamu nyebut katanya diet Tia Aristia, padahal ini kan dietnya dokter Oh gitu. iya, diet ini memang udah ada dari zaman kapan tahu. Dan biasanya dokter-dokter yang bisa mengatur nutrisi itu udah tahu. Tapi mungkin orang biar gampang dan karena mungkin aku dijadikan contoh, jadi orang bilangnya diet ala Tia Aristia. Begitu ceritanya Oke. tentang dietnya Tia ya. Kalau kamu sendiri komentar tentang penjelasan Tia tentang dietnya itu apa?
Kalau dia cerita tentang dietnya diri dia untuk dirinya sendiri, ya itu sah-sah aja. Dia mau ngikutin diet apapun, urusan dia dengan tubuhnya. Dia punya hak sebagai manusia untuk mencoba dan mengikuti Jadi diet sebaiknya apapun. ketika dia mau menulis buku tentang pengalaman dia diet, apa yang harusnya ada atau apa yang seharusnya tidak ada gitu kalau menurut kamu? Karena dia kategori jenis dietnya masuk ke very low calorie diet yang udah aku bahas di YouTube, semua pakar pun setuju. Kalau ini nggak bisa dipublish sembarangan untuk diikuti. Jadi harus ada penjelasannya, disclaimer Iya, gitu. karena Ini nggak semua adalah- orang masuk kategori cocok untuk mengikuti diet ini. Ini udah ada aturannya secara ilmiahnya ya. Bukan aku loh yang bikin. Oke. Udah dari sananya Tapi gitu kamu kayaknya loh. berteman banget ya sama ahli-ahli gizi gitu ya? Sebeberapa ya. Kita kan Sebeberapa. kayak sering sharing tanya jawab, sering Oh. saling kritik juga. Oh, gitu? Iyalah, itu keras nih dunia diet tuh keras. Oh, dunia diet itu keras. keras. Karena kan udah ada orang yang lebih senior, lebih pinter, lebih tinggi knowledge-nya dibanding kita. Jadi ketika aku keceplosan share sesuatu yang udah nggak valid atau udah nggak berlaku sekarang, mungkin zaman dulu itu dipercaya, zaman sekarang udah dibantah nih. Aku share. Tuh kan ada yang masuk tuh. Akan dikritik langsung. Salah nih ngapain bahas itu, nggak bener, udah nggak gitu. layak bahas Jadi itu. akar bapak ibunya diet ini apa sih sebenarnya? Dia kan- nanti Iya sih, penasaran panjang kan? Jadi akarnya diet itu apa? Coba sekarang kita lihat dulu nih. Ini beberapa artis dengan pola diet ya. Oke. Mereka cukup populer. Ini yang pertama nih, Deddy Corbuzier dengan OCD, ya kan? Obsessive Corbuzier diet. Corbuzier diet. Oke. Before, after, ya kan? Oke, Aku beda suka yang banget. ini sih. Lanjut yang berikutnya. Siapa lagi? Yang selanjutnya. No, ini kalau ini yang Tia ya. Iya. Ini memang turun Turunnya banyak banyak ya. ya? Banyak. Oke ya. Berikutnya, nah ini Ricky Cuaca dalam 2 tahun dia Ini turun juga banyak banget turunnya. Keren. 60 kilo katanya, satu orang berkurang. Iya, Berat banyak satu banget. orang. Banyak banget. Ya. Nah terus ini kan dari 3 orang ini yang kita juga pernah tahu selain sama Tia kamu komentarin, sama Oke. Deddy juga kamu pernah komentarin Deddy. Nah, waktu langsung itu. ke Mas Dedinya malah kan. Langsung. Nah Iya. kenapa sama Tia kamu nggak langsung ke Tianya? Aku nggak yakin dia nyaut sih. Apa? Aku nggak yakin dia nyaut. Kamu nggak yakin dia nyaut? Iya. Kenapa sama Deddy kamu yakin dia nyaut? Karena Mas Dedi yang nyamper aku duluan pada waktu itu. Kebetulan. Oh jadi kamu komentar Iya. terus dia nyamperin kamu? Jadi Om Dedi yang nyamperin aku dulu, aku baru, Om kalau misalkan aku mau bedah bukunya, berani nggak di publik gitu. Oh, terus? Karena ini banyak kontroversi dari orang-orang gizi yang mau nyerang nih sebenarnya, tapi mereka kayak ya udahlah gitu. Akhirnya kata Mas Dedi, ya udah let's go. Terus Akhirnya akhirnya aku kamu sekarang kayak todong-todong gitu. fitnessan bareng gitu sama dia? Sama Dedi. Dedi, Iya, waktu itu. Udah nggak jauh rumahnya tuh. Jadi nggak gimana akhirnya apa istilahnya dari yang saling mengkritik kemudian apakah kamu sudah setuju dengan diet dia atau sebenarnya kalian masih beda pemahaman cuman ya udah. Dietnya Mas Dedi ya? Iya. Oke, jadi OCD ini pada waktu awal dipublish, karena Om Deddy pada waktu itu di bukunya nggak banyak masukin hasil studi, jadi ini juga kayak dikritik sama banyak senior kan. Cuman kalau zaman sekarang sebenarnya OCD itu kan basicnya adalah intermittent fasting. Itu cuma rebranding ala Om Deddy. Dan memang beruntungnya zaman sekarang intermittent fasting udah banyak hasil studi yang support hasil positif bagusnya. Oh. Jadi kalaupun kita mau nyanggah ya hasil studinya udah banyak yang bilang ini oke selama fundamental gizinya tercukupi, kalori defisitnya wajar, justru itu bagus. Nah waktu itu yang kamu bedah dan kamu agak kurang setuju dengan bukunya dia itu tentang apanya? Lebih ke kurang detail kali ya bukunya. Jadi kan cuman jam makan doang sama kalori, tapi nggak dikasih tahu kalau misalkan pas berbuka itu. Katanya makan boleh apa saja seolah-olah Iya. makan sebanyak-banyaknya Nanti gitu ada ya. orang yang langsung gula semua, itu kan sugar spike-nya risky untuk beberapa orang yang ada genetik diabetes gitu. Oh, iya, iya. Lebih Oke. ke pingin dilengkapin aja sih. Jadi memang sebenarnya mungkin kalau terbuka dialog sebenarnya bisa apa ya lebih enak gitu. Jadi orang Iya. bisa mendapatkan informasi dari sisi yang lain juga Iya. gitu ya. Oke, ini ada Q&A buat kamu Yulia. Coba kita lihat pertanyaan pertama. Nah, Kak Yulia, kenapa sih pede-pede aja ngaku ke publik soal kamu operasi hidung dan filler katanya? Gak takut malah dihujat dan dianggap malah bertolak banget? Dibilang kontradiktif sama gaya hidup sehat yang kamu lakukan, yang kamu bilang kan, kamu kan apa sih kalau nggak salah, kamu selalu kalau dia nggak ada yang instan gitu. Oh, oke. Heeh. Jadi Kamu paling sering menerima komentar seperti ini juga kah? aku nggak bahas filler sih, lebih ngebahas ke. Oh badan. Iya. Oh kalau soal instan itu masalah. Jadi gini, Heeh. kalau di dunia gym itu ada part yang bisa dibentuk secara alami, ada yang tidak bisa. Bokong bisa dibentuk secara alami. Mau yang tepos kayak apa bisa digedein Squat. oleh muscle karena ini otot kan. Iya. Ada bagian part yang nggak bisa secara alami, kayak contohnya payudara wanita, nggak Oke, bisa kelenjar. pakai workout, pakai itu nggak bisa gitu. Jadi untuk kenapa aku edukasi terbuka dari awalnya aku jujur untuk ngasih fair-fairan lah gitu. Jadi
oke guys, ini yang bisa secara manual dilatih secara alami itu yang part body ini. Kalau yang ini nggak bisa. Jadi kalau kamu mau membesarkan harus operasi. Kalau nggak mau ya udah biarin aja gitu. Karena kalau aku nggak edukasi, ntar orang akan mikir, oh ininya membesar pasti semuanya karena gym. Itu kan memberikan harapan palsu yang Perut nggak bisa dibikin kotak-kotak secara instan ya? instan. Kalau instan kayak nggak tahu Nggak deh. bisa. Tapi Kalau instan mungkin dilukis. dari workout bisa sih. Tunggu, kita masih akan bahas mengenai bapak ibunya diet itu apa sih gitu ya? Penasaran ya? Tapi aku lebih penasaran, itu kamu di foto cantik banget. Aku lihat tuh sekarang wajahnya, aku lihatnya tuh kayak masker loh dari jauh ya. Aduh, grogi. Serius buka? Wah. Nah ini Biasanya wajah. foto lebih cantik sih emang. Kenapa? Beda, biasanya foto lebih cantik ya. Ya kita pengen lihat karena kan ketemunya udah pakai masker ya teman. Kita masih akan bahas lagi ya. Oke, Bapak oke. ibunya diet itu seperti apa sih harus kita pahami sebelum kita memilih diet yang mana yang cocok buat kita. Setelah berikut jangan kemana-mana. Tetap di Ruby. Dunia perdayaan.